Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya APP Andika Putra Perantau. Di video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara proses assembly tire 12.00 R24 dengan menggunakan ban dalam. Di video sebelumnya saya sudah melakukan cara bagaimana disassembly atau mengeluarkan tire-nya dari rimnya. Di belakang saya sudah ada semua yang perlu untuk proses pemasangan atau assembly tire 12.04. Mulai dari bannya, kemudian ban dalamnya, rimnya, dan lock ringnya, dan juga flapnya. Nah, untuk bagaimana selanjutnya, ikuti saya. Tetap APP. Rimnya kita harus pastikan dalam keadaan sudah bersih ya. Dan ini harus kita bersihkan terlebih dahulu sebelum kita pasang. Untuk lockingnya juga sama, kita harus bersihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk ban dalamnya, ya dipastikan ban dalamnya dalam keadaan baik, tidak ada kebocoran. Untuk flapnya, kita pastikan dalam keadaan baik dan juga dapat digunakan dalam keadaan baik, bersih itu pasti. Untuk ban luarnya, kita pastikan bannya dalam keadaan baik. Kalaupun ada kotoran di dalamnya, kita harus bersihkan, dipastikan tidak ada air atau material-material yang keras karena dapat mengakibatkan kebocoran pada ban dalam. Langkah selanjutnya adalah kita membersihkan rim yang terdapat korosi atau karatan yang menempel pada rim itu dengan menggunakan tool brushing. Jadi tool ini khusus memang untuk membersihkan karatan-karatan yang menempel pada rim. Tujuan untuk membersihkan korosi pada rim itu adalah untuk menghindari terjadinya kegagalan pada saat proses pemasangan ban ke dalam rim. Karena karatan ini akan membuat agak lebih sedikit kesusahan ya untuk memasukkan tire ke dalamnya. Karena ukuran dari rim itu kan akan menambah ketebalan dari ukuran yang sebenarnya untuk pada saat penempelan ban ke dalam, karena bagian yang dibersihkan itu adalah bagian bit pada ban, yang dimana bit tersebut merupakan bibir ban yang akan melekat pada bagian yang kita bersihkan. Jadi ketika ada karat yang menempel pada rim tersebut di bagian bit, itu tentunya akan menambah ketebalan pada rim tersebut, dan ini akan menyusahkan kita nanti pada saat memasang ban tersebut. Kemudian juga menghindari dari adanya kemungkinan besar kegagalan karena bisa saja karatan tersebut jika nantinya tidak dibersihkan, dia akan tergesek kemudian jatuh ke dalam ban, akhirnya menjadi penyebab material yang dapat menyebabkan kebocoran pada ban itu sendiri. Setelah kita lakukan pembersihan pada rim, kita pastikan lagi di bagian-bagian rimnya secara detail mana yang masih ada kotoran kita bersihkan. Jika pun tidak ada, maka kita katakan itu selesai. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita lakukan pembersihan pada bagian lock ringnya. Nah, bagian lock ring ini memang agak berbeda ya. Ada beberapa tempat yang memang space-nya itu lebih sempit gitu. Jadi kita memang harus lakukan dengan perlahan dan bertahap. Tujuan pembersihan lock ring ini adalah untuk menghindari terjadinya kegagalan pada saat proses akhir pada saat ban sudah terpasang. Karena karatan tersebut juga menambah ketebalan pada lock ring yang sehingga menyebabkan proses pemasangan lock ring itu agak sedikit sulit, kemudian juga berisiko menjadi penyebab untuk terjadinya kebocoran pada ban karena material yang terbentuk dari karatan ini kan agak sedikit kasar gitu kan. Jadi mungkin bisa saja akan menjadi penyebab terjadinya kebocoran pada saat pengisian angin. Bisa saja material tersebut pada saat adanya gesekan-gesekan, tekanan, tumbukan-tumbukan bisa terjatuh ke dalam ban. Jadi material-material kecil itu kita tidak bisa lihat,
sehingga pada saat proses pengisian angin adanya tekanan, dia bisa jadi penyebab adanya kebocoran. Oke, langkah selanjutnya adalah pemasangan tire tube-nya atau ban dalamnya ke dalam tire luarnya ya. Jadi proses pemasangannya seperti ini. Jadi pastikan semua masuk dalam keadaan sempurna. Setelah sudah dipastikan masuk semua, nanti baru diisi angin, supaya tujuannya adalah biar dia dapat membentuk ke dalam dan menempel. Ready. Proses pengisian udara pada ban dalam ini tujuannya untuk memudahkan kita memasang flat tire-nya. Dan pengisian udara pada ban dalam ini dilakukan dengan tidak terlalu banyak mengisinya. Kita pun perlu sedikit memperhitungkan apakah kira-kira sudah sesuai dengan kebutuhan. Jika memang sudah sesuai dengan kebutuhan, maka kita dapat langsung memasang flat tire-nya. Dan kita pastikan lagi ban dalam yang kita isi angin di ban luar ini itu semua terbentuk dengan sempurna, tidak ada yang terlipat ataupun tidak ada yang terjepit. Setelah kita berhasil, maka langsung kita pasang flat tire. Setelah sudah dipastikan masuk, sekarang kita pasang flapnya. Untuk proses pemasangan flat tire ini, yang pertama kita lakukan adalah memasukkan dulu di bagian valve tire-nya ke dalam lubang flat tire-nya. Jadi itu menjadi patokan utama untuk menyelesaikan proses-proses berikutnya. Kita pastikan tidak ada juga yang terlipat, semua masuk dalam keadaan sempurna. Dan jika itu telah berhasil, maka kita boleh langsung ke proses berikutnya. Setelah dipastikan semua sudah rapat dengan sempurna, kita kasih mounting kompon untuk tire. Fungsinya supaya pada saat dimasukkan ke dalam rim itu tidak keset ya, alias licin gitu. Jadi ketika licin, maka masuknya pun akan lebih mudah. Kita pastikan semua terolesi, termasuk bit-bitnya ini kita kasih juga secukupnya. Pemasangan ban dalam dan flapnya dan pengisian angin untuk sementara sudah berhasil, dan pengolesan mounting komponnya untuk tire pun sudah selesai. Maka selanjutnya untuk langkah berikutnya adalah kita pasang ke dalam rim. Jadi proses pemasangan tire ke dalam rim ini harus penuh dengan hati-hati ya. Yang pertama yang kita perhatikan adalah untuk posisi valve-nya, untuk valve-nya ya, lubang valve-nya, dan juga untuk valve-nya di tire ini. Jadi kita harus paskan di sini dalam kondisi yang baik. Maka yang terpenting kehati-hatian dan ketelitian, supaya pada saat proses pemasangan tire ke dalam rim itu tidak terjadi masalah. Kita pastikan lurus dulu ya lubang valve-nya. Sudah kita pastikan dia lurus, empat valve-nya dan valve-nya itu sendiri kita baringkan dalam posisi setengah. Artinya kita sandarkan setengah di rim seperti ini. Oke, sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah proses pemasukan valve-nya ke dalam rim ini ya. Jadi harus pelan-pelan. Mohon dibantu. Oke. Hop. Sudah kita pastikan masuk. Kita angkat perlahan. Awas tangan.
Setelah proses memasukkan tire ke dalam rim itu berhasil, maka yang terpenting lagi adalah posisi valve-nya dan rimnya harus sejajar ya, lurus. Jangan sampai dia belok atau kejepit ataupun tidak sejajar. Wah, kita melakukan pemasangan tire untuk prosesnya. Selanjutnya adalah pemasangan lock ringnya. Jadi untuk memasang lock ring ini juga perlu kehati-hatian ya dan ketelitian. Yang terpenting adalah pada saat proses pemasangannya dipastikan semua terlock atau terkunci dengan baik. Dimana prosesnya adalah antara pin atau sambungan dari lock ringnya ini itu harus berlawanan arah ya sama valve-nya. Kita masukkan dulu. Setelah lurus kita masukkan salah satunya. Kita bisa tekan dengan menggunakan rimbar. Yup. Jadi seperti itulah proses assembly tire 1224 dengan menggunakan ban dalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung terus